Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra dengan NIM S1B1210024. Saya merupakan mahasiswa semester 3 jurusan Administrasi Bisnis dari kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Saluoleo Kenari. Tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pemasaran. Selain itu, untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi teman-teman yang menonton video ini maupun bagi diri saya secara pribadi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait tentang target pasar. Nah, poin-poin penting yang akan saya bahas terkait dengan target pasar, yang pertama adalah pengertian target pasar, yang kedua, manfaat target pasar, yang ketiga, menentukan target pasar, yang keempat, faktor-faktor yang memengaruhi target pasar, dan yang terakhir adalah strategi target pasar. Untuk mengetahui lebih lanjut apa yang dimaksud dengan target pasar, simak video ini sampai selesai. Pengertian target pasar. Target pasar atau target pemasaran merupakan suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan bisnis untuk membeli produk yang hendak ditawarkan. Dengan kata lain, target pasar atau target pemasaran adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen dan biasanya mempunyai rentan usia, sifat, dan karakter yang hampir sama. Dalam menentukan target pasar, dapat ditentukan berdasarkan 4 segmentasi. Yang pertama ada segmentasi geografis, yang kedua ada segmentasi demografis, yang ketiga ada segmentasi psikologis, dan yang terakhir ada segmentasi social culture. Nah, segmentasi berdasarkan geografis merupakan segmentasi pasar yang dilakukan dengan mengelompokkan target berdasarkan pada lokasi, daerah, kota atau kabupaten, provinsi, wilayah negara, kepadatan penduduk, atau iklim. Segmentasi berdasarkan demografis merupakan segmentasi pasar yang dilakukan dengan mengelompokkan konsumen berdasarkan pada jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, pendapatan, jabatan, agama, ras, status perkawinan, kelas sosial, dan lainnya. Segmentasi berdasarkan psikologis merupakan segmentasi pasar yang dilakukan berdasarkan pada motivasi, kepribadian, persepsi, pengetahuan, sikap, kelas ekonomi, kepribadian dan preferensi, serta gaya hidup konsumen. Segmentasi berdasarkan social culture merupakan segmentasi pasar yang dilakukan berdasarkan pada sosiologis dan antropologis, serta keluarga, kelas sosial, budaya, dan subbudaya, lintas budaya, dan segmentasi pemasaran global. Manfaat strategi pasar. Dalam melakukan strategi pasar, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh. Yang pertama yaitu dapat mencari gagasan pemasaran yang lebih jelas. Yang kedua, memudahkan dalam penyesuaian produk dengan strategi bauran pemasaran. Yang ketiga, mengidentifikasi bagian pasar yang bisa dilayani secara efektif. Yang keempat, menemukan peluang pasar. Yang kelima, mengelompokkan budget secara tepat. Yang keenam, menciptakan daya tarik. Yang ketujuh, memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien. Dan yang terakhir, dapat menempatkan posisi perusahaan lebih baik. Selain manfaat dari target pasar, ada juga beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penetapan strategi target pasar. Yang pertama yaitu peningkatan penjualan, yang kedua kebutuhan budget, yang ketiga mengantisipasi pesaing, yang keempat memudahkan membuat konten promosi, yang kelima membangun komunikasi ke pelanggan, dan yang terakhir ada membuka peluang besar lebih luas. Menentukan target pasar. Dalam menentukan target pasar, ada beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu dimulai dengan asumsi, yang kedua mencermati persaingan, yang ketiga berkomunikasi dengan pelanggan, yang keempat menggunakan analytic tools, yang kelima menciptakan buyer personal, yang keenam menjelaskan keunggulan produk, dan yang terakhir adalah menciptakan brand positioning. Faktor
Faktor-faktor yang mempengaruhi target pasar. Ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi target pasar. Yang pertama yaitu lokasi penjualan, yang kedua demografi calon pembeli, yang ketiga kebiasaan calon pembeli, yang keempat daya beli konsumen, yang kelima sumber daya organisasi, yang keenam variabilitas produk, yang ketujuh tahap dalam daur ulang produk, dan yang terakhir ada strategi bersaing. Faktor lokasi penjualan. Dalam menentukan target pasar, perusahaan perlu menentukan lokasi target pasar. Lokasi merupakan salah satu segmentasi geografis yang mempermudah pemasaran sesuai dengan produk yang ditawarkan. Lokasi penjualan dapat berupa lingkungan sekitar, desa, kota atau kabupaten, wilayah, negara atau negara bagian. Faktor demografi calon pembeli. Mengetahui demografi calon konsumen akan memudahkan dalam penentuan target pasar. Demografi konsumen seperti jenis kelamin, usia, ukuran keluarga, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, agama, ras, suku, kebangsaan, dan lainnya akan memudahkan dalam melakukan pendekatan pemasaran yang tepat. Faktor kebiasaan calon pembeli. Perusahaan harus mempelajari kebiasaan konsumen dalam menentukan pilihannya. Perilaku konsumen dapat dilihat dari sikap, pengetahuan, respon terhadap sebuah produk. Perusahaan perlu mempertimbangkan semua aspek dalam menciptakan produk, baik dari segi keunggulan, harga, media pemasaran sesuai dengan kebiasaan konsumen dalam memilih produk yang diinginkan. Faktor daya beli konsumen. Salah satu pertimbangan konsumen dalam membeli barang adalah melihat nilai ekonomis barang dan harga. Oleh karena itu, di perusahaan perlu memperhatikan daya beli masyarakat sesuai dengan pendapatan dan kemampuan belinya. Faktor sumber daya organisasi. Dalam memilih segmentasi pasar, maka perlu memperhatikan sumber daya yang ada dalam perusahaan. Perusahaan yang memiliki sumber daya terbatas akan memiliki strategi pemasaran yang terkonsentrasi. Faktor variabilitas produk. Pemilihan target pasar disesuaikan dengan tipe dan jenis produk. Apakah produk sama dengan produk pesaing atau memiliki keunikan atau keunggulan? Jika perusahaan memiliki variasi produk yang banyak, maka cocok untuk menggunakan strategi target pasar dengan segmen yang berbeda. Faktor tahap dalam daur ulang produk. Produk memiliki siklus sehingga perlu memperhatikan strategi terhadap setiap siklus, mulai dari tahap perkenalan pasar, pertumbuhan, dewasa, dan tahap menurun. Dan yang terakhir ada faktor strategi bersaing. Dalam memilih strategi bersaing, perusahaan perlu memperhatikan strategi yang dilakukan oleh pesaing. Strategi target pasar. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam target pasar. Yang pertama ada strategi mass marketing. Strategi mass marketing adalah strategi yang menjual produk ke semua orang atau secara umum. Yang kedua ada strategi differentiated marketing. Strategi differentiated marketing merupakan salah satu strategi pasar yang disesuaikan dengan produk khusus. Yang ketiga ada strategi niche marketing. Strategi niche marketing merupakan strategi yang dilakukan terhadap pasar yang lebih sempit lagi, dikarenakan pasar memiliki karakteristik konsumen yang spesifik. Yang keempat atau yang terakhir ada strategi micro marketing. Strategi micro marketing adalah strategi pasar yang dilakukan ke pasar yang lebih kecil lagi. Itulah tadi pemaparan materi terkait tentang target pasar. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat memberikan wawasan serta menambah pengetahuan bagi teman-teman dan bagi saya secara pribadi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.